Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Ardia Pramesti, NPM 201705104 dari kelas A. Saya di sini akan menjelaskan tentang UTS dan tugas 8 mata kuliah Teori Bahasa dan Automata. Yang pertama kita bahas soal UTS. Soal nomor 1 yaitu konversi FSA ke bahasa reguler. Untuk merubah ke bahasa reguler, kita lihat masing-masing state. Di sini ada 3 state, yaitu Q0, Q1, dan Q2. Yang pertama itu pada Q0 terdapat 3 transisi awal yang mengarah ke Q0. Yang pertama itu ada epsilon, karena merupakan state awal, dan Q0 jika diinputkan dengan 0, maka akan kembali ke state Q0, dan Q2 jika diinputkan dengan 0, maka akan kembali ke state Q0 juga, sehingga dihasilkan persamaan Q0 sama dengan epsilon union Q0 0 ditambah Q2 0. Lalu untuk state Q1 itu ada jika Q0 diinputkan dengan 1, maka akan kembali ke state Q1, dan jika state Q1 diinputkan dengan 1 akan kembali juga ke state Q1, dan jika Q2 diinputkan dengan 1 maka akan kembali ke Q1, maka dihasilkan persamaan Q1 sama dengan Q01 union Q11 union Q21. Dan untuk state Q2 itu hanya satu inputan, yaitu jika Q1 diinputkan oleh 0 maka akan kembali ke Q2 hingga persamaannya Q2 sama dengan Q10. Dengan Q1 sama dengan Q01 ditambah Q11 ditambah Q21, lalu dimasukkan Q21-nya dimasukkan dengan Q10, sehingga menghasilkan Q01 ditambah Q11 ditambah Q101, lalu didistribusikan menjadi Q1 sama dengan Q01 ditambah Q1 dalam kurung 1 plus 01. Lalu menggunakan teorema Arden, itu bisa diidentifikasikan dulu R, Q, R dan P-nya dengan R itu Q1, Q-nya itu Q01, dan R itu Q1 dan P-nya itu 1 plus 01. Lalu dihasilkan Q1 sama dengan Q01 dalam kurung 1 plus 01 epsilon exposure. Lalu Q2 itu sama dengan Q10, maka disubstitusikan menjadi tadi Q1-nya itu sudah diketahui, yaitu Q01 1 plus 01 exposure, lalu Q2-nya dimasukkan, Q1-nya ke sini jadi Q01 ditambah dalam kurung 1 plus 01 exposure 0. Lalu menghasilkan Q0 itu ke persamaan awal. Q0 itu ada epsilon plus Q00 dan Q20. Lalu menggunakan teori Arden ini dimasukkan jadi epsilon ditambah Q00 dan Q01, Q20-nya dirubah menjadi persamaan ini, Q01 di dalam kurung 1 plus 01 exposure 00. Lalu Q0 menghasilkan exposure ditambah Q0 dalam kurung 0 plus 0, 1 plus 1 plus 01 exposure 00. Untuk R-nya itu Q0 dan Q-nya itu epsilon, dan R-nya itu Q0 dan P-nya itu ini dalam kurung. Lalu Q0-nya menghasilkan epsilon ditambah 0 plus 1, 1 plus 1 plus 01 exposure 00 exposure. Sehingga konversi FSA ke bahasa regulernya menghasilkan Q0-nya sama dengan
0 ditambah 1, 1 plus 1 plus 0, 1 exposure, 0, 0 exposure. Dan yang nomor 2 itu buatlah pola regex dari nomor 4 kendaraan di daerah Anda tinggal dan ubah ke dalam bentuk DFA. Tempat tinggal saya tuh BE dan menggunakan 4 digit angka antara 0 sampai 9, dan F itu tempat daerah saya di metro, lalu 1 digit lainnya itu angka A sampai Z. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka terbentuk DFA-nya itu seperti ini gambarnya. Itu ada A, di sini ada 9 state dengan state awal yaitu A dan state akhir itu I. Berdasarkan ketentuan ini, 4 digit itu angka 0 sampai 9 dan digit terakhir di belakang F itu A sampai Z. Untuk A jika diinputkan B menuju ke state B, lalu diinputkan dengan E, lalu menuju state C, lalu diinputkan angka 0 sampai 9, 0 sampai 9 sampai 4 kali karena ada 4 digit angka, lalu F itu inputan kota saya dan inputan A sampai Z itu untuk digit terakhir A sampai Z. Berdasarkan ketentuan sebelumnya, jika sesuai ketentuan maka akan berakhir di final state, tapi jika tidak sesuai dengan ketentuan maka berakhir di dead state yang dari bawahnya ini ada A kecil, B kecil, C kecil, D kecil, H kecil, dan I kecil. Sekian untuk soal UTS. Kita lanjut ke tugas 8. Dari tugas 8 itu ada konversi DFA ke ekspresi reguler. Definisi, suatu FSA menganggap bahasa sebagai kumpulan string yang berawal dari suatu state menuju state berikutnya. Sini ada contohnya, seperti tadi nomor 1. Contohnya itu ada key 0 sebagai final state, key 1 sebagai start state. Lalu untuk persamaan pertama itu ada key 0 sama dengan epsilon union key 1b, lalu union key 2a itu persamaan 1 karena key 0 itu epsilon sebagai start state. Lalu diinputkan key 2 diinputkan A menghasilkan kembali ke key 0 dan key 1 diinputkan B akan kembali ke key 0 juga. Lalu untuk persamaan kedua itu ada key 1 sama dengan key 0A itu karena key 0 diinputkan A akan kembali ke key 1. Dan persamaan kedua itu ada key 2 sama dengan key 0B karena key 0 jika diinputkan B akan kembali ke key 2. Dan key 3 itu ada persamaan key 3 itu ada key 1A union key 2B union key 3A union key 3B itu persamaan 4. Itu karena key 1 jika diinputkan A akan kembali ke key 3 dan key 3 jika diinputkan A dan B maka akan kembali ke key 3 dan key 2 jika diinputkan B akan kembali ke key 3. Dan menggunakan teorema Arden, jadi key 0 sama dengan epsilon ditambah key 1b ditambah key 2a, dan key 0 itu dimasukkan menggunakan teorema Arden sehingga menghasilkan key 0 sama dengan epsilon dalam kurung AB plus BA exposure epsilon R sama dengan R, dan key 0 akan menghasilkan AB plus BA exposure. Untuk
untuk beralih ke bahasa regulernya akan menghasilkan seperti ini. Lalu materi yang berikutnya adalah pumping lemma. Pumping lemma itu untuk membuktikan bahwa suatu bahasa tidak reguler itu menggunakan pumping lemma. Dan jika A adalah bahasa reguler, maka A mempunyai panjang pumping P, di mana diambil sebuah string S dengan mutlak S lebih dari sama dengan P dibagi menjadi 3 bagian, yaitu S sama dengan X, Y, Z, dan harus memenuhi kondisi 1. X, Y, I, Z elemen A untuk setiap I lebih dari sama dengan 0, dan 2. Mutlak Y lebih dari 0, dan 3. Mutlak XY kurang dari sama dengan P. Sekian materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.